Selamat datang di diskusi mendalam. Hari ini kita bahas kebijakan baru pemerintah Indonesia yang lagi rame banget nih. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Jadi ini bagian dari revisi Perpres nomor 191 tahun 2015. Intinya, mobil di atas 1400 cc sama motor mulai 250 cc ke atas itu nggak boleh lagi isi Pertalite di SPBU Pertamina. Jelas ini signifikan ya, dampaknya luas dan menyangkut upaya pemerintah soal subsidi. Nah, pertanyaan utamanya, apakah pembatasan berdasarkan CC ini langkah yang efektif dan adil buat memastikan subsidi tepat sasaran? Saya pribadi melihat ini sebagai ya langkah logis dan perlu sih dalam konteks pengelolaan subsidi. Hmm, sementara saya, ya dari sisi lain, justru ingin mempertanyakan, apa iya kriteria kapasitas mesin ini yang paling pas, paling adil? Saya juga agak khawatir soal dampak dan kerumitan implementasinya nanti di lapangan gitu. Oke, gini loh. Kebijakan ini kan turunan langsung dari revisi Perpres 191 tahun 2014 tadi. Tujuannya yaitu, sangat jelas, memastikan dana subsidi BBM kita yang, triliunan rupiah itu benar-benar nyampe ke masyarakat yang butuh. Bukan malah dinikmati sama yang, ya, secara ekonomi lebih mampu lah. Nah, kriteria CC di atas 1.400 buat mobil, mulai 250 buat motor, itu dipilih sebagai proksi, semacam penanda lah untuk kemampuan ekonomi. Logikanya kan kendaraan CC gede itu umumnya lebih mahal. Memang ini penyederhanaan, saya akui. Tapi ya, dalam skala nasional, kita butuh kriteria yang relatif gampang diukur dan diterapkan massal kan? Susah lah bayangin mesti verifikasi slip gaji atau apa gitu di tiap SPBU. Jadi ya, CC ini jadi pilihan pragmatis aja untuk mengurangi kebocoran subsidi secara, ya, signifikan. Iya, iya. Saya setuju banget sama tujuan mulianya. Subsidi tepat sasaran itu penting. Tapi, nah justru di situ masalahnya. Apa iya kapasitas mesin proksi yang akurat dan adil? Coba deh, kita lihat contoh motor yang katanya bakal dilarang isi Pertalite. Yamaha X-Max, R25, MT25, bahkan ada T-Max, MT09, MT07 disebut juga. Motor kayak X-Max atau R25 gitu, nggak cuma dimiliki orang kaya loh, banyak kelas menengah punya. Bahkan nggak sedikit yang belinya second, bekas, harganya udah jauh lebih murah. Kalau CC jadi patokan satu-satunya, rasanya kok agak gimana ya, mengabaikan realitas ini gitu. Belum lagi soal implementasi nih, kita ngomongin petugas SPBU yang jumlahnya ribuan itu harus nolak pengisian. Apa ya? Apa ini praktis? Nggak bakal bikin masalah baru, antrean panjang, atau mungkin konflik? Saya paham sih keraguan soal keadilan per kasus ya. Tapi coba kita lihat dari kacamata kebijakan publik yang skalanya besar. Tiap kebijakan subsidi massal itu ya pasti butuh generalisasi. Kapasitas mesin itu kan data objektif, ada di STNK, relatif gampang diverifikasi petugas dibanding, katakanlah, status ekonomi atau pendapatan pemilik yang, ribet banget ngeceknya. Tentu pasti ada anomali. Mungkin ada mobil tua 1.500 cc yang harganya udah murah banget, atau motor 250 cc bekas tadi. Tapi secara agregat, secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan bisa memotong porsi signifikan konsumsi Pertalite oleh kelompok yang, ya, dianggap nggak berhak nerima subsidi. Pertanyaannya balik lagi, kalau bukan CC, kriteria apa lagi coba yang realistis diterapkan secara nasional di level SPBU tanpa bikin biaya dan kerumitan yang lebih gede lagi? Perpres kan minta ada pengendalian. Nah, ini salah satu cara yang dianggap ya paling mungkin saat ini. Realistis itu satu hal, tapi apa cukup adil? Nah, saya khawatir kita ini malah mengorbankan keadilan demi kemudahan administratif aja. Korelasi antara CC sama kekayaan tuh nggak sekaku itu loh. Gimana misalnya sama motor 250 cc yang dipakai buat kerja. Kayak kurir logistik atau pedagang kecil yang butuh mobilitas antar kota. Mereka mungkin pilih CC agak gede bukan buat gaya-gayaan, tapi ya karena butuh performa, butuh daya tahan buat jarak jauh. Daftar motor spesifik kayak Yamaha X-Max, R25, MT25 itu bukan cuma angka, tapi kan menyangkut orang-orang segmen pengguna yang beragam. Pertanyaan saya, apakah dampak ekonomi real ke kelompok pengguna ini, termasuk mungkin pengaruhnya ke industri terkait gitu, udah benar-benar dikaji mendalam sebelum aturan ini jalan? Pakai proksi yang gampang, tapi dampaknya nggak terukur baik itu ya berisiko menurut saya. Ya, tentu selalu ada risiko dalam kebijakan kayak gini. Nggak ada sistem proksi yang sempurna, itu jelas. Ini trade-off.
Pemerintah harus milih antara membiarkan subsidi terus bocor kemana-mana atau mencoba pasang filter, meskipun filternya mungkin nggak 100% presisi di tiap kasus. Mandat Perpres untuk menyalurkan subsidi lebih tepat sasaran itu kan kuat ya. Jadi langkah ini dengan segala potensinya untuk kasus-kasus yang Anda sebut tadi, tetap dilihat sebagai perbaikan signifikan dibanding kondisi sebelumnya di mana Pertalite itu hampir tanpa batas lah. Fokusnya kan perbaikan sistemik di skala makro. Oke. Coba kita geser dikit perdebatannya dari soal adil nggaknya proxy sisi. Sekarang soal implementasi deh. Katanya kan petugas SPBU nanti bakal nolak pengisian buat kendaraan yang nggak memenuhi syarat. Bisa dibayangin nggak potensi masalahnya di lapangan? Antrian bisa jadi panjang banget karena petugas mesti ngecek STNK atau data kendaraan dulu. Belum lagi potensi debat atau konflik lah antara petugas sama pengendara yang ngerasa berhak tapi ditolak. Gimana kesiapan infrastruktur datanya, kesiapan mental petugasnya di ribuan SPBU se-Indonesia? Jangan sampai tantangan teknis sama sosial di lapangan ini malah bikin masalah baru yang lebih gede dan ujung-ujungnya malah bikin orang nggak percaya sama kebijakannya. Anda menyentuh poin krusial soal implementasi. Dan itu memang tantangan besar. Nggak bisa dipungkiri sama sekali. Keberhasilan kebijakan ini memang sangat bergantung pada persiapan teknis yang matang, sosialisasi yang masif, dan mekanisme verifikasi yang jelas, tapi nggak memberatkan di SPBU. Pertamina dan instansi terkait punya PR besar di sini. Tapi saya ingin memisahkan antara tantangan pelaksanaan dengan justifikasi kebijakannya sendiri. Kesulitan implementasi meskipun nyata, harusnya jadi pendorong untuk cari solusi teknis yang bagus, bukan jadi alasan untuk membatalkan niat dasarnya untuk mengendalikan subsidi sesuai amanat Perpres, gitu. Jadi untuk merangkum posisi saya pembatasan Pertalite berdasarkan kapasitas mesin sebagai amanat revisi Perpres 19/2014 adalah langkah yang secara konsep bisa dipertanggungjawabkan lah untuk efisiensi subsidi negara. Ini sebuah upaya rasionalisasi yang perlu. Walaupun kita sama-sama akui implementasinya penuh tantangan, yang mesti diatasi dengan cermat. Sementara saya menutup diskusi ini, tetap dengan keraguan besar soal ketepatan dan keadilan penggunaan CC sebagai satu-satunya patokan ekonomi. Daftar motor spesifik yang kena imbas, kayak Yamaha X-Max, R25, dan lain-lain, itu dan potensi kekacauan implementasi di SPBU itu menunjukkan ada kompleksitas dan dampak ikutan yang mungkin belum sepenuhnya dihitung. Apakah manfaat efisiensi subsidinya nanti sepadan gitu dengan potensi masalah yang bisa muncul? Itu pertanyaan besarnya sih. Jelas ya, ini isu yang rumit, berlapis, dan nggak ada jawaban hitam putih yang bisa memuaskan semua pihak. Perbedaan pandangan kita hari ini justru nunjukin betapa pentingnya kita menelaah kebijakan publik dari berbagai sudut pandang. Betul sekali. Semoga obrolan kita ini bisa jadi bahan refleksi lah buat pendengar semua tentang gimana caranya kita bisa mencapai tujuan mulia subsidi tepat sasaran itu dengan cara yang paling efektif tapi sekaligus juga paling adil buat seluruh masyarakat Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.